Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Siapa yang tidak kenal dengan nama Ustadz Yusuf Mansur, dai kondang yang selalu mengedepankan sedekah dalam setiap ceramahnya maupun dengan buku-buku yang ditulisnya. Terlahir dengan nama Jam'an Nurhad Mansur, Ustadz Yusuf Mansur juga dikenal sebagai seorang pengusaha Indonesia. PayTrend adalah salah satu jenis usaha yang didirikan oleh Ustadz Yusuf Mansur. PayTrend sendiri adalah aplikasi yang bisa diunduh dari smartphone yang bisa dipergunakan untuk berbagai keperluan pembayaran seperti pulsa, listrik, PDAM, cicilan, BPJS Kesehatan, IndiHome, voucher games, tiket, dan lain-lain. Selain aplikasi, PayTrend juga bisa merujuk pada perusahaan pengelola investasi yang aktif menghimpun dana masyarakat secara gotong royong mengerjakan sejumlah proyek strategis. Dan baru-baru ini viral di media sosial sebuah video Ustadz Yusuf Mansur yang jadi sorotan karena dalam video tersebut Yusuf Mansur marah-marah sambil mengeluhkan kebutuhan dana besar untuk perusahaan miliknya yaitu PayTrend. Namun saat ini bisnis PayTrend memang tengah mengalami masalah finansial. Ustadz Yusuf Mansur bahkan mengatakan bahwa dirinya saat ini tengah memerlukan dana sebesar 1 triliun. Uang 1 triliun itu menurut Ustadz Yusuf Mansur dibutuhkan untuk membesarkan PayTrend. Terlepas dari viralnya curhatan Ustadz Yusuf Mansur di media sosial, akhir-akhir ini memang Ustadz Yusuf Mansur tengah berhadapan dengan permasalahan hukum. Dan berikut ini adalah sederet kasus yang tengah dihadapi Ustadz Yusuf Mansur terkait permasalahannya dengan hukum yang digugat secara perdata. Kasus pertama, Ustadz Yusuf Mansur kini tengah terseret beberapa gugatan dari berbagai pihak. Gugatan pertama dilakukan oleh dua nama yaitu Sri Sukarsi dan Marsiti. Keduanya menggugat Ustadz Yusuf Mansur karena diduga telah melakukan pengumpulan dana yang tidak sah. Pengumpulan dana tersebut diadakan dalam rangka proyek program tabung tanah. Dalam gugatan ini, pemilik nama lengkap Jam'an Nurhad Mansur ini digugat membayar uang sebesar 337,96 juta rupiah. Dan yang kedua, selain gugatan membayar uang dengan jumlah nilai yang cukup besar tersebut, penggugat juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka aliran dana para penggugat dalam proyek program tabung tanah tersebut. Penggugat juga meminta Ustadz Yusuf Mansur agar membayar uang paksa atau uang som sebanyak 5 juta per harinya kepada mereka. Persidangan dalam gugatan kasus tersebut sudah berlangsung dan majelis hakim sudah memeriksa identitas kuasa dari para pihak sejak Januari lalu. Gugatan kedua melibatkan 3 nama penggugat yaitu Surati, Yeni Rahmawati, dan Aida Alamsyah. Gugatan tersebut masih berkaitan dengan program tabung tanah. Penggugat menyatakan bahwa program yang dilaksanakan oleh Ustadz Yusuf Mansur tersebut tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam kasus yang kedua ini, Ustadz Yusuf Mansur digugat dan dituntut untuk membayar uang senilai Rp560.156.390 untuk 3 penggugat tersebut. Tidak hanya itu, penggugat juga meminta kepada PPATK untuk membuka aliran dana mereka pada program tabung tanah dan menuntut OJK untuk memeriksa aliran dana mereka yang dikelola oleh Ustadz Yusuf Mansur. Dalam kasus ini pula, Ustadz Yusuf Mansur diminta untuk membayar uang paksa senilai 5 juta per hari kepada para penggugat. Sedangkan pada kasus yang ketiga, gugatan dilakukan oleh 12 orang, diantaranya Lilik Herlina, Siti Husnul Khotimah, Eli Wayuning Tias, Aan Yuhana, Norlina, Yundwi Siswahyudi, Tri Restuningsih, Nur Aini, Atika, Tommy Graha Putra, Uma Latifah, dan Nanang Budianto. Dalam kasus ini mereka menggugat beberapa pihak, diantaranya PT Inex Arsindo, Ustadz Yusuf Mansur, dan Jody Broto Suseno. Ketiga nama tersebut digugat atas dugaan ingkar janji atau wan prestasi terkait dengan patungan usaha hotel dan apartemen haji dan umroh. Dalam kasus tersebut, Ustadz Yusuf Mansur diminta untuk membayar uang senilai Rp785.360.000. Sidang pertama kasus ini telah berlangsung pada 6 Januari 2022 lalu. Dari 3 kasus di atas, Ustadz Yusuf Mansur sudah harus membayar uang dengan nilai yang cukup fantastis yaitu Rp1.683.476.390. Tidak cukup sampai di situ, Ustadz Yusuf Mansur juga digugat oleh Jaini Mustafa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan investasi batu bara. Jaini Mustafa menggugat dengan angka yang tinggi yaitu 98 triliun rupiah.
Ustadz Yusuf Mansur pun diketahui siap untuk menghadapi proses-proses persidangan yang hendak dilakukan atas kasus-kasus tersebut, meskipun dirinya tetap bersikukuh bahwa upayanya tersebut dalam rangka memajukan ekonomi masyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.